Episode 6 dimulai dari bagian terakhir dengan Yigyeom yang memukuli Inkyo tanpa kendali. Inkyo memohon agar ia diselamatkan, tetapi Yigyeom yang merasa terkecekik oleh pikiran tentang saudara laki-laki dan ayahnya terus memukulinya hingga Yoongi harus turun tangan dan menahannya. Yoongi meminta Yigyeom untuk menahan diri karena mereka tidak mungkin orang jahat. Kemudian, Yoongi mendapat telepon bahwa Jisung sudah siuman di rumah sakit dan bergegas menemuinya. Di rumah sakit, Jisung tidak dapat berbicara, tetapi ia mengenali Yoongi, membuatnya gembira karena Jisung sudah bangun. Saat keluar dari rumah sakit, Yoongi mengatakan bahwa ia memiliki 2 orang lagi dalam daftarnya yang harus diurus dan bersumpah untuk tidak membiarkan mereka pergi. Yigyeom tiba di rumah dan Soktae memintanya untuk menyerahkan Walkman. Yigyeom menolak, tetapi Soktae bersikeras. Yigyeom mengatakan kepadanya bahwa Walkman adalah harta karun saudaranya, dan Soktae telah mendesaknya untuk menjadi seperti Seokyu. Yigyeom memberitahu Soktae bahwa Yigyeom menyukai Walkman karena musiknya dapat membawanya ke suatu tempat tanpa ayahnya. Soktae terlalu terkejut untuk berbicara. Yigyeom melanjutkan dan menyalahkan kematian saudaranya pada ibu dan ayah mereka. Keesokan harinya, Yoongi mengajak Yigyeom untuk menghadapi target ketiga, Doyi. Namun, Doyi menyadari bahwa taktik main hakim sendiri mereka dan menunggu mereka. Kali ini, Yigyeom dan Yoongi kewalahan. Doyi dan gengnya melepas topeng merah, dan Doyi langsung mengenali Yoongi. Dia bertanya apakah Yoongi mengejar mereka untuk membalas dendam kepada Jisung yang berada di rumah sakit. Dan Yoongi tidak dapat bertahan, jadi mereka memutuskan untuk melarikan diri. Doyi dan gengnya mengejar mereka. Seungjun yang sedang mengantar barang di tempat kerja paruh waktunya melihat mereka dikejar untuk memberi tumpangan. Yigyeom marah kepada Yoongi karena tidak memberitahunya tentang balas dendam itu. Selain itu, luka-lukanya sekarang terlihat jelas, jadi dia tidak bisa pulang. Yigyeom meminta Seungjun untuk mengizinkannya menginap. Seungjun mengajak Yigyeom tidur di sasana tinju karena ia juga tidak bisa mengajaknya pulang atau orang tuanya akan khawatir. Yigyeom menyadari bahwa Seungjun bisa berbicara, tidak seperti auranya dingin di sekolah. Yigyeom mengabaikan panggilan telepon orang tuanya yang mengirim pesan kepada ayahnya bahwa ia akan menginap di rumah seorang teman dan mematikan teleponnya. Sementara itu, Namyeop, Inkyo, dan Doyi melapor penyergapan tersebut yang dilakukan oleh Yoongi kepada Kisul. Ternyata mereka berempat bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Jisung, yang membuatnya dirawat di rumah sakit dan koma selama lebih dari 2 tahun. Kisul meminta Namyeop untuk membayarnya lebih banyak kali ini. Keesokan harinya, Kisul tiba di sekolah dan memasuki ruang Ben Seungsik. Ia menyiksa seorang siswa, bertanya tentang Yoongi, tetapi siswa itu tidak mengenalnya. Seungsik dan gengnya tiba, dan Kisul meminta mereka untuk membawa Yoongi kepadanya. Seungsik menyerbu ke depan seperti biasa, tetapi Kisul menghajarnya. Di akhir episode, salah satu geng Seungsik memanggil Yoongi dan Yigyeom ke sebuah ruangan band. Yigyeom ingin maju dan menghadapi Kisul seperti biasa, tetapi Yoongi memintanya untuk mundur. Yoongi tidak ingin Yigyeom terlibat dalam urusannya dengan Kisul.